Dulu tuh waktu tuh dari selama setahun itu gue berteman. Sama sekali. Heeh, Dekat banget lah. iya, sama salah satu setan. Berteman sama sebuah ghost itu, aduh, kacau banget sih. Bisa sandaran curhat gitu. Iya. Lu tahu nggak? Gue tuh sampai sayang banget tuh Sama tuh setan. Iya, itu setan gue. Nah, pas gue ngeliat bola api ternyata. Bola api. Bola api. Sukri Amin. Yes. Siap. Gimana kabar? Kalau dilihat sih baik ya, Bang. Baik, baik. Baik. Karena kita harus terlihat baik di luar walaupun di dalam tersiksa. Oh, aduh. Ya, Gue sedih jadi nyanyi. Jangan, Bang. Enggak, tapi kalau ngeliat dari stylist lu dari atas sampai ke jaket lu kayaknya punya aura-aura beda nih gitu. Aura apa tuh, Bang? Kebahagiaan kali. Ya gitu, Bang. Kan ini kan cuman cover doang, Bang. Cover doang. Oke. Janganlah nilai seseorang dari covernya. Sukri Amin. Oke. Oke, mungkin sore ini kita mau bahas ini, ngelanjutin podcast kita tentang tragis yang kemarin. Tentang tragis yang kemarin. Iya, kan kemarin itu kita pernah bikin, ada beberapa teman kita tuh nyeritain kisah mistis Iya, gitu. ya, I see, ya. Jadi hari ini gue mau nanya nih sama lu gitu kan, ada cerita apa? Nah, cuman sebelum sampai ke situ gue mau nanya dulu nih, lu dari mana dulu biar nih teman-teman di luar Gua kira kan langsung ini to the point gitu. Enggak, yang kita harus ini lu harus drama gitu. Gitu kan. Tapi boleh gua bakar dulu kan? Boleh. Silakan gitu. Boleh banget. Ya. Mau nanya apa, Bang? Dari hal Gue takut ya kalau misalnya di interogasi gini gue jadi takut nih, Bang. gue bukan intel. Oh. Iya. Enggak, tapi emang kalau kita bahas tentang tragis mistis ini benar teman-teman. Memang ada kadang-kadang kejadian memang ketika habis cerita itu ada nih kayak kejadian bahwa dia didatangin malamnya gitu. Benar nggak sih itu? Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah ya? sering. Oke. Itu sering banget sih Sering terjadi ya. Tapi gue nggak tahu fakta realitanya gimana gitu. Nah ini yang tadi lu dari mana nih? Biar teman-teman tahu juga nih. Gue dari Sepucuk Jambi 9 Lurah. Wes, Peluk Jambi 9 Lurah. Gue juga lama kemarin di Jambi. Iya. Oke. Melintang apa namanya? Ngapain tuh di Jambi, Bang? Ya berkelana lah. Oh, gitu. berkelana. Sebagai Ya? anak muda yang nggak begitu muda-muda banget. Oh. Gitu. Cari sensasi atau cari jati diri? Sensasi iya, jati diri juga iya. Iya. Gitu. Semuanya iya ya. Nah, di Jambi kan tempatnya tuh lebih luas tuh. Di mana lu di mana? Di Jambi Kota. Gue kemarin di Jambi Kota. Oh, lu kemarin di Jambi Kota. Jambi Kota. Gue lebih tepatnya sih di Muara Bungo. Marabungo. Oke. Nah, pernah punya cerita mistis apa nih begitu? Entah mungkin kejadian di Jambi mungkin atau mungkin di Jakarta. Gue sih sebenarnya nggak punya ya, tapi ada salah satu kejadian yang emang menurut gue misteri sih itu sih. Misteri. Dulu waktu gue SMP Bang ya, itu gue ngalamin sebuah kisah yang nggak bisa gue lupain banget. Waktu zaman SMP. Waktu zaman SMP, tepatnya pas kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP udah mau selesai berarti udah mau. Iya. Ini mistis banget sih menurut gue. Karena waktu dulu tuh gue tuh punya teman. Kayak gimana ya? Bukan teman sih, lebih tepatnya kayak bisa sandaran curhat gitu. Iya. Lu nggak gay kan? Tapi goib. Lu nggak gay kan? Bukan. Gue takut kayak kejadian di belakang ini loh. Oh, yang baru bebas. Enggak, yang baru ketahan gitu. Yang baru bebas juga ada, yang baru ketahan juga ada gitu. Kasus narkoba sama itu. Oh iya. I know. Iya. Tapi waktu itu, Bang, jujur ya, gue tuh kayak ngerasain gimana berteman sama sebuah ghost itu, aduh, kacau banget sih. Dulu tuh waktu tuh dari selama setahun itu gue berteman sama setahun.
Dekat banget lah begitu ya. Iya, sama salah satu setan. Tunggu. Ini lu temenan sama setan? Iya. Iya, menurut gua itu wah serem banget sih menurut gua. Gue dari kelas ini ya, kelas 3 SMP sampai kelas 1 SMA. Lu temenan sama Iya. setan? Gue temenan sama setan. Yang dari awal tuh sampai akhir dia tuh di samping gue mulu. Kayak bukan selalu ya, tapi lebih sering gitu. Bahkan gue sering curhat, sering gimana ya? Apa keluh kesah gue tuh emang didengerin gitu. Kayak aduh, gue beneran gue rasa-rasa nggak percaya gitu sama Itu nggak percaya lu kan? Gue juga Iya. nggak percaya sih. Tapi lu tahu nggak? Gue tuh sampai sayang banget tuh sama tuh setan. Iya, itu setan gue. Lu pelihara cupang kayak apa gitu kan, sayang gitu, ini pelihara Iya. setan. Tapi bukan gue tuh- pelihara, tapi gue lebih ke berteman gitu. Ya, dia kayak ngebantu gitu ketika lu misalnya punya problem, Iya, punya cerita. lebih ngebantu. Terus dia sering cari solusi buat masalah-masalah yang gue dapetin gitu. Dan gue juga sering kayak gue punya masalah ya, terus dia juga terlibat gitu. Untuk pecahin masalah lu gitu. Iya. Terus berjalan 1 tahun itu gimana ceritanya setelah lu nggak temanan lagi sama setan? Ini cerita kayaknya menarik sih teman-teman. Beneran. Gue nggak pernah punya cerita kayak gini. Dulu ada punya teman yang kayak indigo gitu. Iya. Tapi yang nggak temenan juga sama setan gitu kan. Iya. Gue jadi takut temenan sama dia gitu. Itu waktu dulu ya. Gue nggak tahu gue waktu itu indigo ataupun punya ilmu kodam gitu atau gue punya ilmu hitam sampai pink, gue nggak tahu. Cuman gue itu yang gue rasain pas waktu kelas 3 SMP. Sampai gue tuh kalau jalan-jalan ya, kalau gue nggak bareng si dia tuh, karena kan jalan-jalan kan membuat gue bahagia ya. Iya. Nah kalau gue nggak bareng sama dia tuh, dia langsung ini marah. Gitu. Marah. Berarti ada keterikatan berarti dong lu selama 1 tahun sama dia gitu. Bener, gue ada keterikatan. Nah, kalau lu ini kan lu udah nggak temanan lagi berarti kan? Udah Putus nih pertemanan lu gitu. Udah. Nah, semenarik apa gitu temanan sama setan begitu? Waduh, menarik banget. Menarik sih. banget. Iya, tapi di akhir sih lebih kayak tragisnya di sana. Gue ngerasain kehilangan banget sama tuh setan. Iya. Merasa kehilangan tuh karena lu nggak punya teman untuk cerita lagi atau teman jalan lagi atau gimana? Bener. Kan gue kan lebih orangnya kan nggak selalu terbuka dengan orang-orang yang baru kenal gue gitu. Iya, okay. Tapi kalau orang yang udah kenal gue ya dia tahu gue gitu. Tapi kalau orang-orang yang baru ngelihat gue, dia pasti bilang gue tuh kayak ini bocah udah jelek, tapi udah jelek terus cuek, kurang jelek apalagi gitu kan gitu. Nah selama setahun itu gue berjalan ya, dan pada akhirnya itu dia menghilang pas gue di kelas 1 SMA. Itu menghilang tanpa pesan gitu. Gue mau menghilang nih gitu, ngilang aja atau dia sebelum pergi itu dia kasih lu kayak aba-aba gitu atau mungkin kesan dan pesan gitu kan sebagai pertemanan lu sama 1 tahun gitu. Iya, tapi aba-abanya telat. Iya. Telat karena gue di pesantren. Iya. Oh, SMA-nya di pesantren. Iya. Gue di pesantren. Waktu itu gue kaget karena dia ngilang tiba-tiba. Jadi aba-abanya tuh kayak jauh gitu loh. Ngerti gak sih Bang? Kayak gimana ya? Susah sih gue definisikan. Enggak, ini pokoknya gini lah. Gue setan gitu nih sekarang gitu. Iya. Iya. Ini keumpamaan teman-teman ya. Gue Iya. nih teman lu nih si setan. Nah, itu gimana ceritanya? Waktu itu ada kesan aba-aba apa begitu yang gue sampein, yang lu tangkap dari itu, dari si setan itu? Pokoknya dia ngabarin pas dia udah pergi. Udah pergi. Gue udah pergi gitu. Berarti lu waktu itu ketika dia pergi, lu merasa kayak kehilangan lah begitu ya? Iya, gue ngerasain kehilangan banget. Tapi gue nggak tahu juga sih itu setan atau apa gitu. Iya. Soalnya gue sayang banget Bang sama dia waktu itu ya. Hal apa yang buat lu sayangkan? Kalau orang mungkin di luar sana mungkin kan ada yang dia bantu secara mungkin Iya, karena itu bentuk tadi fisik. dia selalu nge-backup apa yang
gue rasain kekeluhan gue gitu, dia selalu nge-backup, nampung gitu cerita-cerita gue gitu. Tapi terpecahkan setelah lu cerita sama dia gitu, masa lalu gitu. Lega Ya. iya. Lu tahu nggak sih setannya apa? Enggak. Mantan gue emang. Tisu nggak? Gue menangis nih. Beneran. Gue udah serius banget, sumpah. Enggak, gue serius banget, beneran. Jadi 1 tahun lu pacaran sama setan gitu. That's it. Ya bagi gue sih gini ya, karena gue punya mantan tuh yang emang ghosting sama gue, Bang. Enggak, lu merasa enggak gini, lu tuh merasa mantannya karena udah ditinggalin dia gitu enggak sih? Iya. Tapi waktu lu itu sifat setan nggak sih, ninggalin? Ya enggak sifat setan juga. Berarti dia setan. Setan itu sih setahu gue tuh kayak maksudnya menggoda dalam pikiran gitu. Lu harus begini gitu kan. Iya kan. Tapi lu tadi kan ceritanya tuh setahun lu Bang, itu menggoda juga. Kita punya toxic relationship waktu itu. Gua impas toxic. Gua kayak ya gitu, terpengaruh setan. Pokoknya lu harus gini kan kata mantan gua kan. Berarti hal-hal yang diarahin buat ke diri lu itu tuh nggak baik gitu. Makanya lu bilang lu setan gitu. Nggak juga sih, iya emang ada baiknya. Tapi setidaknya itu kan gue belum ada ikatan yang sah gitu secara hukum ataupun secara agama gitu ya, Bang. Nah, makanya gue ibaratnya kalau gue ngikutin kata-katanya dia, ya lu siapa gitu. Tapi bagus sih menurut gue, lu langkah mungkin dia ninggalin lu biar lu nggak jadi keikutan jadi setan. Iya nggak? Iya sih, iya. Iya, gue ya, mungkin kalau tapi gue pertanyaan tuh, dia tuh apakah dia emang sebaik itu? Apakah dia nyuruh kita gini? Dia itu gitu nggak sih? Apa ya, gue sebenarnya tuh kalau untuk takutnya ya dia tuh bikin kita misalnya ada perihal dia nyuruh sholat ya, terus dia nggak sholat. Ya orang lagi halangan kali. Ya bisa jadi kan? Ya bisa jadi sih. Tapi gue takutnya begitu. Tapi apa ya? Saya pikir sih hal-hal yang mungkin waktu itu lu anggap baik, lu kerjain nggak gitu? Gue kerjain sih, Bang. Iya, yang namanya sayang ya gitu. Ini kalau ketika gue ngerasain ya. Gue tuh kalau sayang sama orang tuh, kalau misalnya dia nyuruh gini, walaupun ada kepaksa, gue pasti lakuin gitu ya. Iya. Berarti waktu itu lu menikmati juga begitu. Lu merasa dia setan itu ketika dia udah pergi dari hidup lu merasa sendirian begitu ya? Ya, bener. Berarti lu tapi sejauh ini lu udah ini kan udah keluar dari zona bawah itu. Udah dong. Udah jauh dari sana. Udah jadi YouTuber. Apalagi nih cerita tragisnya gitu. Yang ini dong. Gue sebenarnya gini ya, Bang ya. Gue tuh nggak pernah ngerasain kisah-kisah yang misteri gitu ya. Tapi gue pernah, maksudnya misteri yang maksud gue tuh ketemu sama makhluk-makhluk gaib gitu, gue nggak pernah, kecuali mantan tadi kan. Itu termasuk hal yang gaib ya. Gaib kan ghosting. Iya benar. Kan di akhir kan dia ghosting, malah sadis lagi ghostingnya. Nah, tapi gue tuh pernah ngelihat apa yang nggak semua orang lihat. Tapi bukan hal gaib kayak hantu ini gitu. Apa itu? Jadi waktu dulu gue kelas 2 SMA. Gue kan di pesantren. Oke. Waktu dulu tuh gue sempat ada perkumpulan gitu di SMA. Biasanya tuh ngumpul itu kan ngumpul bareng gitu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP, 1 sampai kelas 3 SMA gitu. Iya. Jadi ada 6 kelas gitu. Masa perkenalan lah begitu ya? Bukan, udah kelas 2 SMA. Oh, udah kelas 2 SMA. Waktu itu kalau nggak salah gue inget banget ini pemeriksaan apa? Barang elektronik. Oh, barang elektronik. Gitu. Oh iya benar. Di pondok pesantren begitu. Waktu itu tuh gue dikumpulin kan. Kita dikumpulin semuanya kan. Nah, pada saat itu ustadz yang datang itu cuman baru satu, Bang. Jadi ustadz yang lain itu belum pada datang.
Nah, tapi ustadz yang datang ini dia tuh punya kayak dia tuh punya ilmu dikit lah gitu. Bukan dikit sih, malah gue nggak tahu juga ya, karena gue tentang hal itu ya gitu ya. Dia tahu tentang hal itu gitu. Nah, pada saat itu kita udah kumpul semuanya, dia itu ngadep ke ini kan, ngadep ke kita, kita ngadep ke dia. Nah, kita itu ngadep ke asrama dan dia tuh ngadep ke luar gitu, luas gitu luas, kan, kelihatan gitu. Nah, pada saat itu pas dia ngelihat ke atas, tiba-tiba dia ngelihat ke atas, dia kaget gitu kan. Terus gue juga kaget kan, spontan kan. Gue nggak tahu ya, gue sendiri yang spontan kayak gitu atau teman-teman gue juga gitu. Nah, gue tuh langsung ngelihat juga ke atas, bang, wah, ini udah nggak beres nih kata gue. Jadi ustadz tuh langsung ucap gitu, astagfirullahaladzim, dia bilang gitu kan. Terus tiba-tiba diarahin tunjuknya ke langit gitu, dia bilang nuju gitu. Nuju. Gue kan langsung spontan ngelihat gitu ya. Nah, pas gue ngelihat bola api ternyata. Bola api. Gue seumur hidup gue baru sekali itu gue ngelihat hal yang aneh. 2 kali sih. 2 kali. Tapi bola api semuanya, Bang. Itu bola api bukan kayak bintang jatuh atau gimana sih? Atau meteor gitu? Konon katanya santet, Bang. Santet. Gue ngomongin santet takut aja. Ini beneran. Jadi pas setelah dia nunjuk dan dia bilang nuju, itu pecah, bola apinya pecah. Gue pas ngelihat ke belakang gitu, dia udah bilang, pas dibilang nuju itu langsung pecah. Gue nggak tahu ya ilmunya apa itu, pokoknya diceritain lah pas waktu itu, pas waktu udah kelar kan semuanya, dia ceritain tadi itu yang kalian lihat itu santet katanya, dibilang gitu. Makanya kalian lihat bola api, kalian tunjuk gitu, bilang nuju, insya Allah bakalan pecah katanya. Gue nggak tahu karena itu ilmu berdasarkan dari Palembang. Iya. Wong Kitogalo. Siap. Nah, itu yang gue rasain pada waktu itu, ketakutan gue pertama sekali gue ngelihat asli tentang ya yang goib gitu ya. Gue kalau ngelihat kayak bintang jatuh itu sering malahan, cuman nggak tahu kalau itu santet atau apa ya. Gue pikir bahwa itu sesuatu yang dia bintang jatuhnya gimana dulu, kayak bola api nggak? Nggak kayak bola api sih, kayak misalnya itu kayak yang melayang-layang gitu ya? Nggak melayang, dia turun gitu. Iya, itu juga pernah gue lihat, tapi ini beda ya? Beda, jelas bola api. Kayak gimana ya, bola api itu kan tapi apinya nggak ini, Bang, nggak berapi-api gitu. Ya kayak jatuh gitu kan. Kayak arang. Yang apinya tuh kayak arang gitu. Iya. Nah, jadi bola di awalnya tuh, di belakang itu arang yang ini. Jadi apinya itu nggak ada. Nah, pas waktu pecah tuh kan ya. Jadi teman-teman gue tuh baru ngeh pas dia pecah. Baru sadar kalau itu. Iya. Tapi kan gue langsung spontan. Gue ngelihat langsung gitu, gue ngelihat pas dia pecah. Tapi teman-teman gue tuh ngelihatnya pas udah pecah. Sudah pecah. Jadi setelah itu apa pesannya dari lu? Yang tadi ketika kalau ketemu itu harus nuju gitu, sambil nuju gitu. Biar itu nggak nyampe ke orang yang ditujuin gitu ya. Iya. Nah, itu kepercayaan dari budaya Palembang. Nah, makanya gue percaya waktu itu karena ini ya, konon katanya tuh santet itu nggak bisa nyebrang pulau ya. Kayak kita nih sekarang di Jawa, terus yang mau nyerang dari Sumatera itu nggak bisa. Itu nggak bisa karena kejauhan, karena orang yang ngelihat. Oh, dia ada durasinya ya. Iya, kan misalnya ada yang ngelihat tuh kan ya, ada yang ngelihat terus dia bilang nuju langsung pecah gitu. Menurut gue sih gitu. Iya. Kalau analisa gue sendiri. Tapi gue juga nggak tahu karena gue bukan tukang santet, Bang. Iya. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang pernah mengalami hal serupa, mungkin itu pesannya, mungkin untuk menghindari hal-hal yang negatif gitu kan. Terus gue juga pernah sekali lagi ketemu, waktu itu gue pasti tidur ya di asrama. Dan asrama gue tuh kan ngadepnya keluar gitu, luas gitu kan. Nah, jendelanya itu nggak ada gordennya, jadi kaca doang. Kaca doang. Nah, kalau kita tidur tuh ngelihat keluar tuh kelihatan.
walaupun pintu ditutup kan jendela kebuka gitu. Itu sama bola api juga. Sama, gua kan lagi tidur ya. Gua kan biasa di pesantren itu kan nggak banyak kerjaan. Jadi kalau tidur ya tidur aja gitu. Okay. Kalau untuk sekarang kan sebelum tidur main handphone kan, lama-lama main handphone sampai ketiduran gitu. Kalau dulu nggak, gue lebih kayak menghayal mulu. Besok gue kaya gimana ya, besok gue miskin gimana ya, gitu-gitu bang pikirannya kan. Lebih ke depan ya. Iya. Tapi tiba-tiba tuh saat itu gue kaget, tiba-tiba bola itu lewat lagi bang. Tapi lu ngelakuin nggak yang dipesan? Kagak. Gue malah gue karena takut kan. Ini gue ngeliat kan, wah anjir, astagfirullah. Gue cuma astagfirullah gitu bang. Wah gila, gue deg-degannya minta ampun pak. Waktu itu pas dilewat tuh, wah ini gila. Pikiran gue kemana bang? Ini nyerang siapa ya dia gitu. Gue mikirnya gitu. Tapi emang di balik cerita mistis ini ada hal yang ini sih, memang ketika itu sebetulnya kita mendapat hal gaib itu, sarang-sarang itu tentu tergantung pada diri kita sih kalau gue pikir ya kan. Kalau kitanya baik-baik aja, insyaallah kita nggak akan diserang begitu dengan hal yang tadi begitu kan. Jadi mungkin pesan moralnya mungkin buat teman-teman itu selalu menjaga mungkin ucapannya gitu ya. Benar. Tapi mungkin ya gue walaupun ini ya bang ya udah ngelihat sedemikian rupa kayak bola api gitu, tapi gue nggak tahu kan bola api tuh, nggak tahu bintang jatuh atau apa gitu. Tapi sepengetahuan edukasi dari ustadz gue itu bilangnya santet kan. Tapi saat ini tuh gue masih masih kepikiran sama gue tuh gimana ya, ada rasa nggak percaya juga, tapi gue percaya gitu. Tapi ada rasa nggak percaya juga gitu. Karena mungkin kita belum melihat secara langsung begitu. Nah iya. Nah, tapi intinya gue satu sih bang. Kalau di ayat Al-Quran tuh Allah pernah bilang tuh, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Berarti kita nggak boleh kosong ya. Kita harus selalu ingat gitu ya. Gue selalu nanamin itu ketika gue takut. Sebenarnya itu bukan ketika kita takut aja ya bang, dimanapun kita berada pasti kita tuh harus ingat sama Tuhan gitu. Kita sebut nama Tuhan kita di dalam hati kita gitu. Terus tapi sampai saat ini tuh gue sering lupa. Tapi kalau ketika gue ada rasa ketakutan ataupun nervous sekalipun, gue tuh pasti ingat. Karena di sana gue ngerasain tenang banget hati gue. Kayak gue sebut namanya Allah gitu, nervous gue jadi hilang. Jadi kita kayak lega gitu ya. Lega gitu. Nah tapi di saat gue terini doang ya, itu gue sih lebih kayak apa ya bahasanya itu, ngerasa bersalah banget. Karena gue ngingat nama Tuhan itu ketika gue sedang terpuruk doang. Jika lu lagi happy enggak gitu. Iya. Lu nggak baik juga ya berarti. Itu makanya gue pengen banget bang ya, jujur gue pengen banget ketika gue happy tuh gue inget Tuhan gitu. Tapi kenapa ya dunia itu berkata lain gitu, gue juga nggak tahu. Mungkin kita kurang ibadah kali. Kurang ibadah ya bang. Karena memang di usia kita muda ini kan penuh dengan penuh dengan main-main, penuh dengan yang kayak kita lebih ya nantilah urusan masa tua kan, di usia tua kita bisa belajar, bisa sholat, anjarannya itu kan kita nggak harus nunggu tua gitu kan. Ya muda juga bisa mati gitu kan, ya nggak sih? Benar, benar sekali. Ya, jadi nggak baik ya bang ya untuk para orang tua tuh yang bilang gue ini bentar lagi mati gitu kan sering tuh orang tua tuh yang udah rasa ketakutannya tuh tinggi banget, seakan dia yang mati duluan. Tapi kita nggak tahu umur siapa yang duluan. Tapi benar sih, tapi kalau saya sih mikirnya tuh malah ketika ingat mati tuh saya harus baik lagi nih gitu. Malah saya harus ini ya muda itu kan nggak berarti kita bisa baik-baik aja gitu. Bisa jadi 2 jam kemudian benar itu kita out gitu. Ya tapi kita doa gitu kan biar umur kita lebih panjang, kalau bisa berbuat kebaikan gitu, jangan kemaksiatan gitu kan. Bener. Kalau kita ini ya itu salah satu obat yang paling ampuh ya untuk ingat sama Tuhan. Ya udah ingat mati itu. Benar. Kalau kita mau ingat sama Tuhan, kita ingat mati. Walaupun kita seneng tuh,
kalau kita udah ingat mati, kita ingat Tuhan. Kita bisa lebih baik lagi. Iya, benar. Oke, teman-teman, mungkin itu cerita tragis kita pada sore ini bersama Bung Sukri Amin. Sampai jumpa lain waktu. See you next time.